Selanjutnya, apa yang bisa kita improve? Kalau lihat di sini, setiap Ajax, kita udah nyaksikan juga di bagian login. Setiap Ajax itu selalu dimulai dengan CSRF token, pengecekan apakah formnya itu sesuai dengan antara key dengan tokennya. Kita juga bisa melakukan ini di dalam Ajax. So, daripada kita membuat CSRF tokennya di dalam file Ajax, kita akan membuat CSRF tokennya itu di dalam kelas Ajax. Jadi saat inisialisasi kita akan copy untuk pembuatan new CSRF token. Tapi key yang kita masukin di sini adalah key dari post, di mana kita sudah simpan dia di sini. So, kita bisa masukin dia. Lalu saat pengecekan CSRF token validnya ini, kita bisa copy lagi ke dalam. Dan form ID juga kita bisa dapat dari post, dan token juga bisa kita dapat dari post. Jadi kalau kita masukin lagi ini is out-nya bisa kita masukkan di sini. Nah, ini akan membuat di halaman depan Ajax kita ini jadi jauh lebih simpel karena berarti kita nggak usah breakdown post kita. Kita nggak usah bikin CSRF token di sini. Kita hanya perlu application, Ajax, dan store prosedur untuk nanti kita proses. Dan ini semua bisa kita ini. Dan hasilnya harus sama aja. Kita coba result. Sehingga waktu kita coba employee lagi, kita coba tambah, hasilnya akan jadi oke. Sekarang kalau kita lihat kelas Ajax kita akan mendapati bahwa ini ada nested if lagi. Saya selalu berusaha untuk menghindari nested if karena ini kalau mudah terlalu banyak dan satu if-nya itu panjang, cara bacanya agak susah sewaktu ngedebugging. Tidak ada masalah sebenarnya secara PHP, tapi sangat mengganggu sekali, sangat memakan waktu banget sewaktu kita butuh debugging. Jadi kita akan bikin mulai cikal bakalnya error handling. Idealnya nanti kita taruh di app, tapi konsepnya saya akan buat di lokal Ajax ini dulu. Kita buat semacam variabel flagging. Misalnya saya akan sebut namanya adalah is okay. Is okay ini berarti apakah dia oke atau nggak oke, itu berarti nggak ada error. Jadi defaultnya itu adalah nilainya 1 atau true. Dan if something happen dengan ini, ada else-nya selalu berusaha untuk membuat is okay-nya ini adalah false. So, kita mulai dari CSRF token. Contohnya seperti ini. Kalau dia ini adalah true, maka kita menjalankan ke sini. Akan lebih gampang cara bacanya jika ini adalah else-nya atau ini kita bikin jadi dibongkar nested if-nya. Kita break di sini dengan cara mereturn. Jadi kalau tadi kita mengeceknya adalah kondisi true, kita ngeceknya adalah kondisi false. Kalau ini false, maka kita bisa set bahwa this is okay adalah false. Selanjutnya kita akan pengecekan apakah is okay-nya masih true. Dan memang butuh authentication, maka jalankan hal ini. Di sini pun status code-nya bisa kita balik. If-nya adalah bukan 100. Kalau bukan 100, berarti dia sama kayak yang token nggak valid. Jadi cek aksesnya ini kita bisa kembaliin ke luar lagi, kita pecah dari luar dengan menggunakan if is okay yang sama. Nah, seperti ini. Atau kalau mau lebih rapi lagi, kita akan buat ini adalah check session fungsi sendiri kayak cek status. Ini kita keluarkan ke bawah. Sehingga kita tinggal panggil ini adalah this check session. Atau bisa juga kalau mau lebih fancy lagi, pengecekan ininya di dalam fungsi ini juga bisa. Jadi sama aja sebenarnya. Kita bisa buat seperti ini. Ini hanya pengecekan seperti ini. Oke, jadi di sini cuma perlu seperti ini, is out-nya, is oke-nya nggak perlu dicek. Hal ini juga sama. Ini bisa kita cut. Jadi ini langsung aja, apapun hasilnya dia akan coba cek akses. Karena cek aksesnya sudah pengecekan apakah
dia is okay atau tidak. Kalau ini jadi makin makin simpel lagi. Bahkan kalau mau kita pun bisa bikin function untuk ini. Jadi ini kita cut, kita bikin function namanya adalah ya seperti itu ya. Jadi eh, kebiasaan seperti ini akan membangun Anda dalam mengoding itu menjadi lebih rapih dan lebih terstruktur karena baik lagi tujuan dari pembuatan FVC ini adalah kita mengoding supaya codingan kita itu jauh lebih mudah distruktur, lebih mudah dibongkar, lebih modular dan kalaupun kita bekerja sama dengan banyak staff, banyak tim, semua orang bisa bantu mendebug dengan cara yang lebih cepat karena semuanya udah terkotak-kotak. Jadi kalau kita coba kembali lagi ke halaman add employee, hasilnya masih oke. Kalau seandai kata ada yang something wrong, contohnya di sini saya akan dengan sengaja merubah misalkan sessionnya dulu. Key-nya saja ya, key-nya saya ubah misalkan dari 6F jadi F6. Seperti itu supaya validasinya tidak berjalan. Ini error. Kalau kita lihat networknya adalah ini karena sewaktu kita aksesnya nggak dapat, ini bikin aksesnya itu adalah 1 ya, bukan is okay-nya 1. Jadi ini kita bisa balik kalau statusnya tidak sama dengan 100, maka kita bisa bilang bahwa is okay-nya false. Jadi ini nggak usah ditulis. Aksesnya memang belum memiliki nilai default ya. Kita akan bikin ini adalah awalnya 0. Is kita buatnya sekarang adalah boolean aja semua deh biar konsisten. Is out-nya berarti di sini false. Jadi is out kayaknya nggak bisa kita kirim dari form karena di form ini antara JavaScript sama PHP memperlakukan false agak berbeda. Kalau kita masukin di sini bentuknya text false atau true, contohnya di sini nih, maka dia akan membuat itu jadi teks varchar bukan sebuah boolean. Jadi ini kita nggak taruh di dalam form, kita coba is authentication-nya kita set di dalam masing-masing Ajax saja. Jadi selain akses kita juga masukin is out-nya true atau false karena ini sama-sama bahasa PHP ya. Jadi dia bisa menghandle false atau true dengan cara yang sama. Ada baiknya juga supaya kita nggak dapat kecolongan orang yang ngerti browser dan ngerti PHP, ngerti HTML, dia bisa ngedit di dalam inspektornya, di dalam elemen ID-nya ini is out-nya di false-in walaupun sebenarnya kita butuh authentication. Lalu berarti di Ajax kita modifikasi, dia bentuknya adalah parameter bukan post. Is okay-nya default-nya adalah true, is access-nya default-nya adalah false. Kita coba cek sekali lagi. Oke, di sini baru hasilnya adalah Ajax-nya nggak error, tapi dia tidak mereturn yang tes oke. Untuk ralatnya sebenarnya kalau kita lihat di sini untuk pengecekan akses itu butuh salah satu variabelnya adalah user ID. Kalau kita lihat di sini saat kita init, kita cek session kalau diminta authentication. Tapi sewaktu kita cek akses, kita hanya ngecek apakah dia is okay-nya error atau enggak, true atau false. Jadi karena kita butuh user ID, logiknya adalah user ID ini harus valid. Valid itu gimana caranya? Ya sebenarnya harus melalui check session dulu. Jadi kita bisa gunakan is out ini sebagai salah satu tambahan if juga selain is okay untuk pengecekan akses. Jadi kalau misalkan is out-nya masih sama dengan true dan is okay-nya adalah memang masih oke, baru jalankan ini. Nah, kalau dilihat dari sini seakan-akan kita perlu bikin is out-nya adalah false ya di sini. Tapi kita coba simulasi. Kalau misalkan ini kita butuh authentication, maka dia akan menjalankan check session. Kita akan masuk di sini. Kalau ternyata di sini something wrong, maka is okay jadi false. Kalau is okay false, maka ini udah pasti nggak jalan karena is okay-nya false. Kalau misalkan dia tidak membutuhkan authentication dari depan, maka ini nggak berjalan. Oke, jadi ini false, maka ini nggak jalan. Kalau ini nggak jalan, berarti ini juga nggak jalan.
Tapi nggak masalah karena di sini pun kita cek apakah authentication-nya true atau false. Karena dia false juga itu berarti nggak jalan. Jadi kita nggak perlu menuliskan is out-nya diubah jadi false di sini. Karena dengan is okay-nya dibuat jadi false, semua fungsi yang butuh is okay, pengecekan is okay ini juga pasti otomatis nggak akan jalan. Sehingga cek akses ini tidak akan membuat is okay-nya jadi true. Dan kalau kita lihat di sini is aksesnya juga kita bisa bikin jadi false terus, sehingga is aksesnya baru true kalau else di sini. Seperti itu kurang lebih. Jadi kita coba tes lagi sekarang. Kita kembali ke tes OK. Untuk bersih-bersih selanjutnya, kita bisa juga membalikan is out ini fungsinya bukan defaultnya false, dan kita harus setiap kali selalu ngesetnya adalah true. Karena form kita sepertinya lebih banyak yang tidak butuh authentication user login daripada yang butuh. Karena kita balik lagi akan membuat sebuah aplikasi yang sifatnya adalah back office. Jadi semua orang harus login untuk bisa akses read, delete, update, dan create. Jadi form yang tidak membutuhkan authentication itu kemungkinan besar hanya yang sifatnya general dan tidak membahayakan, contohnya untuk login atau untuk ngecek hari libur dan seterusnya. Jadi lebih lebih enaknya kita set di sini true, selalu ngecek kecuali kita bilang false. Jadi saat di form yang sifatnya add employee atau add data ini nggak perlu disetting. Kedua adalah post ini adalah super global variable. Server get post ini adalah super global variable dari PHP-nya sendiri. Kita bisa mengirimkan seperti ini, tapi sebenarnya ini nggak necessary karena post ini bisa diakses dari manapun, seperti server. Jadi kalau ini kita hapus, berarti kita jauh lebih sederhana aja. Ajax kita cuma di setting, aksesnya perlu akses ngeceknya adalah C sama R aja. Lalu di dalam Ajax-nya ini kita langsung bisa shortcut postnya bukan ngambil dari parameter yang dikirimkan oleh construct, tapi kita bisa langsung ambil dari variabel super globalnya si PHP itu sendiri. Dengan begini harusnya tidak ada masalah di form kita dan Ajax kita coba tes, masih oke semuanya. Selanjutnya untuk kita mengeneralisasikan is okay nih, flagging apakah ada yang something wrong dengan aplikasi kita, baik itu dari sisi application-nya, dari store prosedurnya, atau dari Ajax-nya, atau dari CSRF token-nya. Itu idealnya kita akan buat is okay itu flagging-nya ada di application, karena application itu adalah hub untuk terhubungnya semua kelas-kelas kita. Jadi di sini kita akan buat hal yang serupa, tapi kita bikin sedikit lebih detail. Jadi kita akan bikin status code saat application ini dibuat atau dikonstruk, kita akan selalu set dia adalah 100. 100 ini artinya oke. Lalu untuk melakukan pengesetan ini, kita bisa bikin sebuah function yang sifatnya publik. Jadi seperti ini, dan kita juga akan mereturn. Berbarengan dengan ini, kita juga bisa mereturn status message. Misalnya seperti ini. Jadi standarnya adalah status message-nya itu not recognized. Lalu setiap dari status code ini kita akan kasih switch case. Contohnya di sini yang paling gampang, kalau 100 berarti everything is okay, message-nya adalah okay. Baik itu message yang ini dan message yang sudah kita switch case, kita akan mereturn message tersebut. Jadi kita bisa men-set status code dari app, kita bisa get juga status code yang paling terakhir apa, dan kita bisa minta application untuk menerjemahkan ke dalam kalimat status code ini message-nya sebenarnya apa. Jadi di dalam Ajax contohnya, daripada kita ngecek is okay ini, sekarang kita bisa abaikan ini.
karena kita punya app di sini dan otomatis dia status code-nya adalah 100. Kalau ini kita bisa ganti dengan app get status. Kalau get status code-nya adalah 100, maka ini berjalan. Jadi is okay-nya kita bisa ganti dengan if seperti ini. Dan untuk pengesetan status code-nya kita bisa ganti dengan fungsi seperti ini. Set status code, kita masukin variabel dari SQL-nya. Dan kita cek lagi apakah status code-nya masih 100. Sehingga di sini udah nggak perlu, karena yang kita cek adalah sekarang status code yang dari app di sini. Kita udah nggak pakai variabel is okay lagi. Begitu juga dengan yang set status code di sini, kita bisa copy ini. Jadi lebih sederhana dan kita bisa melakukan ini cross class karena Ajax kita ada kelas app-nya, store procedure kita ada kelas app-nya. Jadi kita bisa mengirimkan error di satu kelas, kita bisa baca di kelas yang berbeda. Bahkan di dalam Ajax ini pun, karena di sini juga ada app, kita bisa pengecekannya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini is access itu didapatkan saat Ajax melakukan kita punya fungsi is access untuk mereturn is access dan is access kita ini akan diset true kalau misalkan ini ada hasilnya, sehingga sekarang is access kita udah nggak kepake karena kita sekarang punya kode error yang lebih global. Jadi is access kita sekarang udah nggak perlu, ini tidak perlu. Yang kita cek sekarang adalah get status code dari app. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalau kita perhatikan, kalau ternyata akses yang nggak didapat, maka SQL kita akan mereturn status code yang bukan 100 di sini. Dan kita ngesetnya di app. Kita bisa mengakses app juga di sini. Jadi kita otomatis ini pasti hasilnya nggak 100. Kita coba tes sekarang. Tidak ada yang error sepertinya. Kita coba iseng, kita manipulasi form kita. Coba submit. Kalau kita lihat network, sekarang hasilnya adalah false atau tidak mereturn test OK. Berarti untuk mereturn yang false-nya apa atau yang error-nya apa, kita bisa kasih else di sini. Jadi di sini kita bisa dapatkan status code mesti kita perbaharuin setiap kali kita bikin error code baru. Contohnya yang kita udah bikin dari SQL itu adalah untuk check section kita punya 101 sama 102. Lalu untuk yang akses check kita punya juga 201 dan 202. Ada read, create, update, delete. Jadi kalau kita lakukan hal yang sama, sekarang Ajax kita akan mereturn status code dengan status message yang sama seperti yang sudah kita kamuskan di app. Kalau misalkan kita refresh supaya form kita ke update, status code kita 100, kalau misalkan kita ganti aksesnya, create-nya saya hilangkan, maka error code yang nampil sekarang adalah access error, no create access. Sehingga kita bisa perbaharui juga template application class kita. Dan sekalian dengan itu, app kita pun kita akan kelompokkan ke dalam beberapa kelompok function ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bikin default value-nya di atas aja sewaktu application itu di-create. Lalu sementara kita jalankan sebuah inisialisasi function yang kosong, kita belum definisikan dia ngapain. Dan kita kelompokkan untuk yang set variable, yang get atau return variable, sama yang proses data seperti ini. Dan setiap dari fungsi ini kita tambahin pengecekan status code, tapi karena ini di dalam aplikasi itu sendiri, kita nggak perlu this app get status code, kita bisa langsung ngambil variabel status code ini karena walaupun protected, dia ada di dalam kelas dia sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu.
Sekarang kita coba tes apakah application kita ada yang error. Dari sisi router, dari sisi application-nya, dari sisi controller sepertinya baik-baik saja.